Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa dalam renungan pagi yang membawa sukacita dan kekuatan dari Tuhan. Kiranya pagi ini hati kita dipenuhi oleh hadirat-Nya dan pikiran kita diterangi oleh firman-Nya. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas pagi yang baru yang Engkau berikan. Terima kasih untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan, dan untuk kesempatan kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Kami tahu Engkau senantiasa baik dan setia. Buka hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar firman-Mu boleh tertanam dalam dan menghasilkan buah dalam hidup kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema hari ini yaitu potensi yang Tuhan berikan. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat penting, yaitu potensi yang Tuhan berikan. Seringkali kita merasa tidak mampu, merasa kurang, atau bahkan meragukan diri sendiri. Namun firman Tuhan pagi ini akan mengingatkan kita bahwa setiap kita tanpa terkecuali telah dibekali dengan potensi luar biasa dari Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Timotius 4 ayat 14. Berbunyi demikian, janganlah melalaikan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu dengan nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Dalam terjemahan lain dikatakan, jangan abaikan potensi yang ada dalam dirimu. Ayat ini dengan jelas menyatakan kepada kita bahwa ada karunia atau potensi dalam diri kita yang tidak boleh kita abaikan. Saudara-saudari, Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius mengingatkan Timotius untuk tidak mengabaikan karunia atau potensi yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Kata karunia di sini berasal dari bahasa Yunani, yaitu karisma, yang bisa diartikan sebagai anugerah, pemberian ilahi, atau kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Kudus. Karunia ini tidak hanya terbatas pada karunia-karunia rohani seperti berkata-kata dengan hikmat, pengetahuan, atau nubuat, tetapi juga mencakup talenta, bakat, dan kemampuan alami yang Tuhan tanamkan dalam diri kita sejak lahir. Setiap dari kita adalah ciptaan Tuhan yang unik dan istimewa. Tidak ada satupun di antara kita yang diciptakan tanpa tujuan dan tanpa potensi. Tuhan tidak pernah menciptakan produk gagal. Dia telah merancang kita dengan segala keunikan dan keistimewaan kita, lengkap dengan potensi-potensi yang luar biasa. Mungkin ada di antara kita yang memiliki potensi dalam berbicara, memimpin, melayani, mengajar, bermain musik, menulis, berkreasi, atau bahkan dalam hal-hal praktis lainnya. Namun seringkali kita cenderung melalaikan atau mengabaikan potensi tersebut. Pertanyaannya, mengapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, ketidakpedulian. Kita tidak menyadari bahwa kita memiliki potensi tersebut atau kita meremehkan potensi yang ada. Yang kedua, rasa tidak percaya diri. Kita merasa tidak mampu, takut gagal, atau membandingkan diri dengan orang lain. Yang ketiga, kemalasan. Kemalasan mengembangkan potensi membutuhkan usaha, waktu, dan pengorbanan. Kita lebih memilih zona nyaman. Dan yang keempat, fokus pada kelemahan. Kita lebih sering melihat kekurangan dan kelemahan kita daripada potensi yang Tuhan berikan. Padahal Tuhan ingin kita mengembangkan potensi yang telah Dia tanamkan. Mengapa? Karena melalui potensi itulah kita bisa memuliakan nama-Nya, menjadi berkat bagi sesama, dan menyelesaikan misi yang Tuhan berikan kepada kita di dunia ini. Ingatlah perumpamaan tentang talenta dalam Matius pasal 25. Hamba yang mengembangkan talentanya dipuji, sedangkan hamba yang menyembunyikan talentanya dihukum. Ini menunjukkan betapa seriusnya Tuhan dalam hal kita mengelola dan mengembangkan potensi yang Dia berikan. Lalu bagaimana kita bisa mengaplikasikan firman Tuhan ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama yaitu kenali potensimu. Mulailah dengan merenung dan bertanya kepada Tuhan.
Tuhan, potensi apa yang Engkau berikan kepadaku? Anda bisa mengenali potensi Anda melalui hal-hal yang Anda nikmati, hal-hal yang Anda lakukan dengan baik, atau bahkan melalui masukan dari orang-orang terdekat Anda. Jangan ragu untuk mencoba hal-hal baru untuk menemukan potensi tersembunyi. Yang kedua, kembangkan potensimu. Setelah mengenali, jangan biarkan potensimu itu tidur. Asah dan kembangkanlah. Jika Anda punya potensi dalam bermusik, belajarlah lebih giat. Jika Anda punya potensi dalam berbicara, berlatihlah berbicara di depan umum. Ikuti kursus, baca buku, atau cari mentor. Proses pengembangan ini mungkin tidak mudah, tetapi akan membuahkan hasil. Yang ketiga, gunakan potensimu untuk kemuliaan Tuhan. Ini adalah tujuan utama. Semua potensi yang Tuhan berikan adalah untuk memuliakan namanya dan melayani sesama. Gunakan kemampuan Anda untuk memberkati gereja, komunitas, keluarga, dan pekerjaan Anda. Melayani dengan potensi yang Anda miliki adalah bentuk ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang keempat, atasi ketakutan dan keraguan. Jangan biarkan ketakutan akan kegagalan atau rasa tidak percaya diri menghambat Anda. Ingatlah, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, melainkan roh keberanian, kasih, dan ketertiban. Percayalah bahwa bersama Tuhan Anda mampu. Saudara-saudari, hari ini mari kita berkomitmen untuk tidak lagi mengabaikan potensi yang Tuhan berikan. Mari kita gali, kembangkan, dan gunakan itu untuk kemuliaan namanya. Anda adalah pribadi yang berharga, pribadi yang telah diperlengkapi oleh Tuhan dengan segala yang Anda butuhkan untuk menjadi berkat. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang potensi yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami. Kami mohon pengampunan-Mu jika selama ini kami sering melalaikan atau mengabaikan karunia dan talenta yang Engkau berikan. Sekarang kami rindu untuk menggali, mengembangkan, dan menggunakan potensi kami untuk kemuliaan nama-Mu. Beri kami hikmat untuk mengenali kekuatan untuk mengembangkan dan keberanian untuk menggunakannya. Biarlah hidup kami menjadi alat di tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kiranya renungan singkat ini memberkati dan menginspirasi kita semua. Selamat menjalani hari ini, saudara-saudariku yang terkasih. Ingatlah, Anda adalah masterpiece Allah, pribadi yang penuh potensi. Melangkahlah dengan iman, gali potensi yang ada dalam dirimu, dan jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkanmu. Sampai jumpa lagi di renungan pagi berikutnya. Tetap semangat, tetap bertumbuh dalam iman, dan teruslah menjadi terang di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.